Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya sehingga kita bertemu lagi, dapat menjalankan tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, amal dan ibadah, syariat hakikat tarekat marifat dalam makom tasawuf dan tauhid. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka bertolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar. Kalau kita percaya kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah, maka kita harus belajar kepada jalan-jalan yang telah beliau jalankan. Tapi kalau kita belajar menuntut ilmu, tidak memiliki wasilah kepada tuntunan-tuntunan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anil Karim, maka sesungguhnya kita dalam kesesatan yang nyata. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah dimanapun berada seiman, insyaallah dalam kesempatan ini, dalam waktu yang sangat kita muliakan ini, kita akan berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, yaitu tentang makna dari kalam ma'rifatullah, yaitu dengan judul keramatullah. Kata-kata keramatullah ini tidak asing sebetulnya diucapkan oleh semua umat Islam. Tetapi kalau kita dalami dan kita pahami, membedakan apa dari keramatullah itu, kadang-kadang sering kita menebak daripada suatu kejadian di diri kita, oh kalau itu keramatnya Allah, itu karomah, itu keramatullah itu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Apa yang dimaksud dengan keramatullah? Apa arti daripada makna kata keramatullah? Nah, kita kembali melihat sifat sir bagi alif, sifat tersirat bagi alif, bersifat alif 3 kodrat, yaitu dinamakan aras qudsi dan keramatullah. Kapan terjadinya suatu keramatullah pada diri kita? Dan apa bentuk kebenaran daripada sebuah keramatullah? Kita bicara keramatnya Allah ini bukan main-main.
harus ada dasar mutlaknya. Pertama, kita ingat tauhid ilahiyah itu ada 3. Arasullah, kursi Allah, dan keramatullah. Arasullah ini artinya apa? Arasullah ini artinya kekuatan Allah. Sudah terbangun enggak? Sudah menjadi arasnya Allah enggak? Belum. Sudah berdiri enggak aras Allah di diri kita? Apa dikatakan aras Allah? Yaitu kekuatan. Sudah mewujud belum kekuatan Allah pada diri kita? Nah, ini yang syarat pertama. Yang kedua yaitu qudsi Allah, yaitu artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah sudah Rabbnya, sudah ada belum? Sudah berkuasakah Allah di dirimu? Seperti apa wujud kuasa itu? Kita lihat surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, mana bukti penguasaan Allah? Ki sultanil azim wazil manil kadim wazil wajihil karim. Apa iya dia sudah menguasaimu dan merajai dirimu? Wazil manil kadim, apakah memang sudah nyata atau masih dalam prasangka? Kita lihat kebebasan kita punya pertanda untuk melarang tidak? Dan apakah sudah ada pengakuan mutlak bagi batin kita? Wujud batin adalah haknya Allah, wujud zat berkodrat Muhammad, wujud nurani berkodratnya Adam. Apakah sudah ada pengakuan mutlak atau masih berupa sekedar pengakuan? Nah, ini kursinya dulu, kekuasaannya. Setelah semua terjadi, kekuasaan mutlak bagi Allah, mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, itu sudah dikuasai oleh Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau itu sudah dalam kekuasaan Allah, barulah yang ketiga, yaitu keramatullah. Apa yang dikatakan keramatullah? Yaitu keajaiban. Apakah sudah pernah kita mengalami keajaiban? Apakah wujud keajaiban itu? Ini harus nyata para jemaah. Harus nyata sekali. Kenapa? Karena kodrat yang ketiga itu bernama ilmu. Kodrat, iradat, ilmu. Nah, kalau kodrat, iradat, ilmu, ilmunya keramatullah, yaitu suatu keajaiban. Mana nilai keajaiban Allah pada diri? Apa wujud keajaibannya? Itulah kemustahilan yang akan tiba-tiba maujud pada diri yang nyata terhadap hubungan kepada sekalian alam dan makhluknya. Harusnya terjadi dengan keajaiban Allah berubah. Harusnya ini begini dengan keajaiban Allah berubah. Harusnya begana begini ternyata berubah. Nah, ini keajaiban Allah. Jadi kalau kita tidak mendirikan, pertama Rasulullah, yang kedua qudsi Allah. Ini kalau kita
tidak mendirikan nilai-nilai kodrat hakikat yang dua tadi, belumlah dikatakan sebuah keajaiban apapun bentuk yang dialami. Tapi kalau yang dua kodrat ini sudah bisa menyatu dan memberikan reaksi, inilah suatu keajaiban. Ini yang dinamakan karamatullah. Nah, di dalam cabang-cabang daripada kodrat tajalinya, Arasullah ini adalah mutlak kepada sandaran kodrat. Pemahaman kodrat di sini yaitu adalah satu wujud. Baik itu ke aras, kudsi dan keramat, tetap aja itu kodratnya Allah. Sudahkah kita memiliki pengetahuan tentang mana kodrat Allah yang meliputi pada sekalian alam pada diri kita? Apa ia sudah kodrat Allah? Bagaimana dengan batinnya? Mana kodrat batin, mana kodrat zahirnya? Dan apa hayatnya? Seperti apa hayatullah itu pada diri kita? Itu namanya kodrat. Jadi para jemaah dan hadirin sekalian, kalau kita sudah membangun dua tadi, aras dan kudsi, kekuatan dan kekuasaan, insya Allah pasti kita akan mengalami keajaiban Allah pada diri dalam rangka menyelamatkan, mengangkat derajat, memuliakan kita, dan menyampaikan niat kita, dan menjadikan apa yang kita hajatkan sangat luar biasa. Kalau memang tubuh itu sudah menjadi wujud kaji, sudah mewujud Allah pada diri, maka sifat yang tiga inilah yang akan menjadikan suatu keramat bagi Allah. Kodrat, iradat, ilmu, pastikan kodrat, iradat, kodratnya, zatnya Muhammad, yang mewujud kepada Muhammad, dan ingat hayatnya pada nur, asal usul ruh pada jadi. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah bisa mengamalkan aras-aras Allah, kudsi-kudsi Allah, maka saya akan memberikan dan berbagi wawasan tentang zikir-zikir kodrat yang tiga tersebut. Ini bisa menjadi suatu pegangan dalam keseharian kita. Namanya dikatakan dengan zikir kodrat, atau disebut dengan zikir aras. Kalau zikir aras ini, dia sangat berdampak kepada goncangan. Goncangan dalam arti getaran-getarannya sangat kuat. Inilah yang harus menjadi salah satu pegangan bagi kita yang dalam perjalanan belajar. Arasullahnya harus kuat dan nyata, kudsi Allahnya harus kuat dan nyata, dan keramat Allahnya harus kuat dan nyata. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara menjalankan zikirnya? Tiga kodrat tadi harus dijalankan
Setelah kita mengucapkan munajat, pertama adalah munajatnya barakallah hajatana karamati fil arasullah wa ala kutsiyallah wa ala karamatullah. Itu dibaca pertama dulu. Nah, setelah itu baru kita melihat ketiga tempat. Mana makom Rasulullah, itulah kolbi. Mana makom daripada kutsi Allah, itulah batin. Yaitu makomnya adalah jantung. Markubah, nama makomnya. Nah, yang ketiga karamatullah. Mana makomnya? Yaitu maknawiyah. Qudrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Bagaimana cara kita beribadah ke tempat tiga qudrat tersebut? Tentunya kita melantunkan zikir batin dengan menaikkan huruf dal. Apa yang dikatakan huruf dal? Perjalanan, karena tingkatnya adalah takarrub. Dari ulu hati atau kolbi menuju markubah pada jantung, di bawah, di belakang susu kiri, dan dituju kepada makni pada zat ma'nawiyah, zat makni pada kening. Perjalanan Allah, bertajalinya Allah. La, tarik nafas, illaha, ke markubah, illallah. Maka batin tadi masuk ke dalam makni, maka dia maujud menjadi sebuah kodrat makrifat. La ilaha illallah. Setelah sampai di makni, barulah dimasukkan ke seluruh rongga diri. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka batin ini langsung maujud di dalam 7 sifat Allah ini. Qudrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, maka berkodratlah batin pada wujud sifat tadi. Di situ kita menetapkan marifatnya kepada Allah, bertajalinya batin Allah ke dalam sifatnya sendiri. Inilah penyebabnya terjadi suatu keajaiban yang selalu melindungi umat dimanapun umat itu berada. Pelaksanaannya boleh duduk tahiyat awal, boleh duduk uzlah, juga boleh bersila. Silakan. Yang penting dengan marifatmu menjalankan batin itu menuju ma'ani, dengan melalui batin, batin menuju makni. Sir, batin masuk ke dalam makni, Allahu Akbar, makni meliputi sekalian alam. Maka adalah wujud batinnya Allah di dalam sifat itu sendiri yang membuat sifat ini hayat.
Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan la ilaha illallah Allahu Akbar, batin Allah mawujud pada sifat zahir, sifat al-haqullah, fi sifatullah. Maka batin wajib masuk kemanapun sifat Allah dalam diri. Karena batin adalah tajalinya Rasulullah. Sampai pandangan masuk batin, sampai rasa masuk batin, sampai kodrat masuk batin, sampai nur juga masuk batin. Karena batin adalah tajali Allah kita kepada Allah. Baik batinu, baik batinnya, baik batiniah, kemanapun wujudnya, semua dalam kerangka hubungan batin. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi para jemaah dan hadirin sekalian, dimanapun berada, laksanakanlah zikir tajalli batin ini. Agar apa? Tambah sempurna kodrat-kodrat Allah dalam diri kita. Di senggang-senggang waktu, di samping ibadah yang ditetapkan, di senggang-senggang waktu, maka dirikan tajalli batin ini untuk mengokohkan segala bentuk amalan di dalam diri kita. Para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dengan kita berbagi ilmu pengetahuan, berbagi wawasan, semakin luas kerajaan Allah dalam diri kita. Memang tidak mudah mendapatkan suatu rahasia bagi Allah, tapi kalau Allah sudah berkehendak dalam diri, apa sih yang susah? Maka yakinkanlah Allah dengan bukti ibadahmu, bukti zikirmu, bukti ilmu solatmu. Perlihatkan ketakwaanmu kepada Allah, bukan mencari suatu kebisaan di jalan Allah. Kapan saya bisa? Bagaimana caranya? Bukan begitu, tapi memperlihatkan kesungguh-sungguhan kita kepada Allah dalam belajar ilmu tauhid, terutama bagaimana menciptakan diri bertuhan dan berhubungan dengan Allah. Jangan hanya bertuhan tapi berhubungan dalam cerita. Jangan sampai Allah berkalap, mereka tahu dengan namaku, mereka bisa menceritakan bagaimana aku, tapi mereka tidak mengenal aku. Inilah kesulitan tinggi kalau semuanya hanya dengan cerita tanpa bertajalli. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan ibadah ini dalam zikir-zikir yang akan dilakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah jalankanlah agar memang bulan hakikat itu nyata. Apalagi kita lihat langkah falakiyahnya bagus sekali. Tanggal 23 bulan 3 tahun 2023, 23 awal bersifat 5 bertauhid dalam hitungan falakiyah Al-Quran. Diakhiri 23 daripada masa menandakan tauhid juga 5 waktu. Inilah targetnya, ada angka 3 di tengah-tengah menyatakan, yaitu bulannya aras Allah, alif lam mim. Jadi menyatulah zahir dan batinmu pada 3 kodrat ini. Tentu inilah kenaikan daripada 7 sifat menuju 3 kodrat. Inilah yang menjadi wujud dalam 17 rakaat menjadi 27. La illatul qad, pasanganmu.
insyaallah. Baik para hadirin dan pemirsa sekalian dimanapun berada, carilah apa yang membuat sisimu lemah, carilah di dalam YouTube Buya Pasaman Timur. Di situ ada kemampuan-kemampuan Allah, ilmu-ilmu Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan diri kita dalam bertajali dengan Allah, di dalam beribadah dengan Allah, di dalam beramaliyah kepada Allah. Insyaallah tuntunan hakikat itu sudah kita siapkan. Dan bagi yang ingin masuk memperdalam ilmu kepada tuntunan dan bimbingan guru mursyid dalam kajian tauhid, insyaallah berma'rifatullah dalam tasawuf dan tauhid bakal menjadikan diri kita benar-benar diri yang mahabbah kepada Allah. Baik, demikian untuk berbagi wawasan kita, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.